Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Makatita dengan NIM 19060315 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Izin kepada dosen pembimbing satu saya, Profesor Dr. Haji Euis Eti Rohayati MPD, dan dosen pembimbing dua saya, Galih Dani Septian Rahayu MPD. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep ciri-ciri makhluk hidup pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya saya akan membahas poin apa saja yang akan dibahas dalam skripsi saya, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Latar belakang masalah, pada dasarnya, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dalam pembelajaran, siswa terkadang sulit untuk bekerja sama, menyebabkan tujuan dari hasil yang diharapkan dari suatu pendidikan tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh rasa tidak mau bekerja sama antara siswa wanita dan laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD Harapan Mulia, proses pembelajaran IPA, khususnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup, lebih banyak dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung, sehingga siswa tidak dapat menemukan sendiri konsep-konsep sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran yang cocok. Model yang saya gunakan dalam materi ini yaitu model pembelajaran kooperatif tipe STAD atau STAD, yang berarti Student Team Achievement Division. Model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah satu model kooperatif, yaitu model yang memiliki strategi pembelajaran yang menitikberatkan pada pengelompokan siswa dengan tingkat pengetahuan yang berbeda-beda menurut Mutakim 2022. Sehingga secara tidak langsung mengajarkan siswa untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompok-kelompok kecil, dapat menghargai pendapat orang lain, berdiskusi dengan teratur, dan siswa akan pandai dalam membantu teman yang tidak bisa menjadi bisa, serta masih banyak lagi. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Apakah peningkatan pemahaman konsep siswa antar siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi ciri-ciri makhluk hidup? Yang ketiga, bagaimanakah kesulitan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3 SD Harapan Mulia. Setelah berdasarkan rumusan masalah, tujuan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Hasil proses peningkatan pemahaman konsep siswa antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik daripada siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Kesulitan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3 SD Harapan Mulia. Dan selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini adalah model mixed method dengan desain sequential explanatory dengan langkah-langkah sebagai berikut. Sedangkan instrumen, penelitian, dan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu yang pertama data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa soal tes, pemahaman konsep materi ciri-ciri makhluk hidup,
uji validitas, efektivitas, dan tingkat kemampuan ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif ini berupa observasi kelas yang dilakukan oleh guru dan pengisian wawancara siswa dengan menggunakan lembar instrumen observasi pembelajaran dan lembar pedoman wawancara untuk guru dan untuk siswa. Adapun populasi, sampel, dan tempat penelitian sebagai berikut. Populasi yaitu warga sekolah SD Negeri Harapan Mulia. Sampel yang saya lakukan kepada siswa kelas 3A, siswa kelas 3B, dan guru kelas 4B, dan juga siswa kelas 4. Dan yang bertempat di SD Negeri Harapan Mulia. Dan yang selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Pada tabel di bawah ini menyatakan bahwa hasil dari uji efektivitas, endgain, dan hasil kegiatan pretest dan posttest yaitu sebagai berikut. Hasil kegiatan pretest dan posttest yang saya lakukan adalah sebagai berikut, dan data ketuntasan klasifikal, hasil pembelajaran kelas kontrol dan kelas eksperimen yaitu sebagai berikut. Dan yang satu ini adalah hasil pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut. Peneliti merancang kegiatan pembelajaran selama 3 kali pertemuan untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep ciri-ciri makhluk hidup, di mana setiap pertemuan sudah dirancang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hasil ketuntasan yang didapat siswa dalam kegiatan pretest kelas eksperimen yaitu 46% tuntas dan 54% tidak tuntas. Sedangkan kelas kontrol, pretestnya adalah 42% tuntas dan 58% tidak tuntas. Adapun hasil ketuntasan setelah mendapatkan pembelajaran menggunakan metode kooperatif STAD, kelas eksperimen berupa posttest yaitu sebanyak 81% tuntas dan 19% tidak tuntas. Dan kelas kontrol posttestnya sebanyak 77% tuntas dan 23% tidak tuntas. Artinya hasil dari pembelajaran siswa menggunakan model kooperatif tipe STAD mengalami peningkatan. Hasil uji efektivitas menyatakan bahwa nilai rata-rata pretest kelas eksperimen adalah STAD 61 sedangkan konvensional 66 dan nilai rata-rata posttest STAD adalah 84 dan konvensional 78. Dan ini menunjukkan adanya peningkatan, sedangkan nilai rata-rata endgain kelas eksperimen yaitu 0,63 dengan klasifikasi sedang atau cukup. Sedangkan kelas kontrol yaitu 0,36 dengan presentasi klasifikasi masuk ke dalam kategori rendah. Dan yang kedua adalah kesulitan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD dan model konvensional. Pada bagian ini dijelaskan mengenai kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran menggunakan model STAD. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan wawancara sebagai upaya untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Kesulitan yang dihadapi siswa ialah siswa menjadi pasif selama pembelajaran, serta siswa kesulitan dalam membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diberikan oleh guru. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan hasil yang sudah diperoleh melalui penyebaran lembar wawancara mengenai kesulitan yang dihadapi siswa, 100% tidak ada melainkan siswa merasa senang dan gembira belajar menggunakan model STAD. Karena dengan pembelajaran menggunakan model STAD, siswa dapat belajar dengan cara kelompok yang dimana siswa saling membantu satu sama lain sehingga kelas menjadi ramai dan interaksi antara siswa semakin erat. Dalam indikator pemahaman konsep, siswa tidak merasa kesulitan. Hal ini dilihat
berdasarkan kegiatan proses pembelajaran di mana tidak terdapat kesulitan yang dikemukakan oleh Amelia dan kawan-kawan 2021, yang menyebutkan bahwa faktor kesulitan siswa dalam menyimpulkan permasalahan adalah siswa tidak mau menelaah lebih lanjut terhadap sebuah permasalahan yang ada serta kurangnya pemahaman siswa dan materi. Pada kenyataannya, kesulitan siswa tersebut dapat diatasi oleh guru dengan melakukan bimbingan terhadap kesulitan apa yang siswa hadapi. Maka berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dengan menggunakan model STAT tidak signifikan karena kesulitan tersebut masih dapat diatasi. Hal ini selaras dengan pendapat Yulianti 2023, yaitu bahwa kesulitan-kesulitan siswa secara efektif dapat diatasi dengan bimbingan guru yang baik. Dan selanjutnya, yang ketiga, yaitu kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAT, dan model konvensional. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap guru, peneliti menunjukkan beberapa kesulitan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran menggunakan model STAT. Salah satu kesulitan yang dihadapi yaitu kurangnya motivasi belajar siswa dan antusias siswa dalam belajar, sehingga guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan dapat membuat siswa mampu mengikuti pembelajaran menggunakan model STAT. Selaras dengan pendapat Jalia 2022 yang menyebutkan salah satu faktor kurangnya motivasi pembelajaran pada siswa ialah tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru selama pembelajaran serta sulit bekerja sama dengan teman. Selain itu, adapun kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam proses pembelajaran menggunakan model STAT, yaitu kurangnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat di kelas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor selaras dengan pendapat Hikmah, dan kawan-kawan 2020. Faktor yang dapat menyebabkan kurangnya keberanian siswa dalam mengemukakan pendapat ialah intensitas penggunaan bahasa daerah setempat serta kurangnya kepercayaan diri siswa. Namun, pada kesulitan yang didapat guru pun dapat mengatasi kesulitan tersebut, sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, tanpa hambatan apapun. Karena guru mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan memotivasi bagi siswa. Sehingga siswa merasa tidak bosan saat belajar. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model STAT cukup efektif digunakan dalam peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan terdapat peningkatan kemampuan pemahaman konsep pada materi ciri-ciri makhluk hidup pada siswa kelas 3 SD Harapan Mulia. Hal ini ditunjukkan dari hasil kegiatan tes awal yaitu pretest sebelum menggunakan model pembelajaran STAT dan tes akhir yaitu post-test setelah menggunakan model STAT. Sebelum menggunakan model STAT, nilai rata-rata yang diperoleh siswa adalah 61 dan setelah menggunakan model STAT meningkat menjadi 84. Hal lainnya dapat dilihat dari kegiatan tes awal pretest. Untuk presentasi ketuntasan siswa hanya 46%, sehingga dinyatakan sangat rendah. Sedangkan setelah menggunakan model STAT, presentasi ketuntasan siswa meningkat menjadi 81%. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa meningkat dengan menggunakan model STAT. Hasil analisis statistika uji Engen juga menunjukkan peningkatan pembelajaran siswa dalam kemampuan pemahaman konsep yaitu dapat dilihat dari hasil Engen yaitu 0,63 yang termasuk ke dalam kategori sedang. Dan untuk presentasi efektivitas mencapai 63% dan termasuk ke dalam kriteria cukup. Serta untuk kesulitan yang dihadapi siswa, 100% tidak ada kesulitan. Sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik.
Maka hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa model pembelajaran START dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep kelas 3 SD. Dan untuk saran yang saya akan berikan, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa, kepala sekolah diharapkan lebih produktif dalam memberikan motivasi kepada guru, khususnya dalam pembelajaran pemahaman konsep siswa dengan menerapkan model pembelajaran START dalam proses pembelajarannya. Dan bagi guru, diharapkan penggunaan model START sebagai model pembelajaran pemahaman konsep dalam proses pembelajaran, serta guru lebih banyak memberikan akses kepada setiap siswa untuk mengembangkan kemampuannya. Dan untuk peneliti, selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan model pembelajaran lain yang dapat meningkatkan pemahaman konsep dan memberikan alternatif bagi guru untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai. Peneliti juga merekomendasikan peneliti selanjutnya menggunakan model START untuk kemampuan konsep jenis lainnya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Mungkin pemaparan dari hasil skripsi saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mohon maaf bila penjelasannya tidak jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.